أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Qasasul Anbiya, kisah dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya. Kita masih melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, di mana pada pertemuan yang lalu kita menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam melawan tukang sihirnya Raja Fir'aun. Dan alhamdulillah dengan mukjizat yang Allah berikan berupa tongkat sakti yang tiba-tiba berubah menjadi ular dan memakan ular-ular kecil dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun, maka menanglah Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan hidayah dari Allah, tukang-tukang sihir Fir'aun ini masuk Islam. Hadirin sekalian, menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun konsekuensinya mereka harus menghadapi eksekusi mati dari Fir'aun, tapi tidak membuat mereka ketakutan, bahkan mereka kokoh imannya. Mereka kemudian menjadi korban keyakinan. Ya, mereka harus mengorbankan harta bendanya dan nyawanya sekalipun untuk keyakinan yang benar. Ya, tidak ada masalah selama iman tetap dalam hati hadirin sekalian, walaupun harus nyawa melayang. Ya, yang menjadi masalah adalah kalau orang itu menjadi korban keyakinan yang sesat. Korban keyakinan yang sesat itu yang tidak kita inginkan hadirin sekalian. Misalnya ada dulu tokoh Partai Komunis DN Aidit, ya, di hadapan juru tembak sebelum dia mati dia mengucapkan hidup Partai Komunis, kemudian dieksekusilah DN Aidit ini sampai mati. Ya, tentunya ini adalah korban keyakinan, tapi keyakinan yang salah. Ya, memperjuangkan hingga akhir hayatnya suatu prinsip yang berisi kekafiran. Hadirin sekalian, sistem ya yang penuh dengan kezaliman, sistem komunisme. Begitu juga ada cerita di mana ada seorang preman yang mengajak anak-anak muda untuk selalu minum khamr. Kemudian dia berpesan kepada teman-temannya agar meneruskan perjuangan ini, maksudnya minum khamr. Kemudian dia mati, tidak ada yang ngubur kecuali teman-temannya yang sama peminum khamr. Ditulis petinya, teruskan perjuangan kita, itu minum khamr. Ini korban-korban keyakinan yang salah. Hadirin sekalian, kalau keyakinan yang benar kita siap berkorban,
nyawa sekalipun tidak ada masalah. Toh namanya mati itu sebentar saja sebetulnya. Ruh hilang dari diri seorang hamba, diri manusia itu mudah sekali. Ya, lemah manusia ini. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu juga mati. Ya, mereka juga mati. Apakah kamu mati kemudian musuh-musuhmu tidak mati? La, semuanya akan mati. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma beda kematian orang yang beriman dengan kematian orang yang tidak beriman. Hadirin sekalian, orang yang tidak beriman dia akan memasuki neraka jahanam. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan memasuki apa? Surga. Makanya dalam surah Al-Imran ayat 102 itu selalu dibaca oleh para khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali memeluk agama Islam ini sebagai seorang apa? Muslim. Hadirin sekalian, kita teringat Nabi menceritakan suatu kisah dalam hadis riwayat Muslim. Ya, dulu itu ada seorang raja, wa kana lahu sahir, dan raja ini mempunyai tukang sihir yang handal, tapi sudah tua. Suatu hari tukang sihir ini mendatangi baginda raja dan mengatakan, wahai baginda raja, usiaku sudah tua, kirimkan kepadaku hulam, seorang anak. Hulam itu menurut orang Arab anak yang berumur 9 tahun ke bawah dinamakan apa? Hulam, dipanggil hulam, walad. Walaupun ada orang sekarang sudah tua tetap namanya hulam. Memang diberi nama apa? Hulam sama orang tuanya. Padahal di Arab hulam itu anak yang usia 9 tahun ke bawah, tidak sampai 10 tahun. Hulam, ya, kirimkan kepadaku hulam, wahai raja, seorang anak, aku akan ajarkan dia sihir. U'allimahu sihir. Maka diutus kepada dia, ya, seorang anak hulam. Maka diajari sihir oleh tukang sihir ini. Hadirin sekalian, nah, dalam perjalanan antara rumahnya si hulam dengan rumahnya tukang sihir, di tengah-tengah ini ada seorang rahib, rumah seorang rahib ahli ibadah, ya, dari ahli kitab, bisa Yahudi bisa Nasrani. Nah, anak ini mampir ke rumahnya rahib ini, sama rahib dinasihati, diajari agama, iman kepada Allah, sampai tertarik hulam ini dengan ucapannya rahib ini. Ya, akhirnya terlambat datang ke tukang sihir, sampai dipukuli anak ini, hulam ini. Kemudian besok lagi terlambat lagi, dipukuli lagi. Akhirnya mengadu ke si rahib ini, wahai rahib, saya ini tiap hari dipukuli sama tukang sihir karena terlambat, karena mampir ke rumahmu dulu. Begini aja katanya rahib, kalau kamu dianggap terlambat oleh tukang sihir itu, katakan keluargaku yang menahanku sehingga aku terlambat, ayah ibuku. Begitu juga jika ayah ibumu mengatakan kamu terlambat, katakan tukang sihir itu yang menghambatku, membuat aku ini terlambat. Akhirnya selesai masalah. Suatu hari, hadirin sekalian, di tengah perjalanan ada binatang besar sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Ya, akhirnya hulam ini, anak ini mengatakan, ya Allah, mulai hari ini tunjukkan mana yang lebih kuat, ilmunya rahib atau ilmunya tukang sihir. Maka dia mengucapkan apa namanya, nama Allah, bismillah, ya Allah tolonglah aku, ya, untuk apa namanya, menghabisi binatang ini supaya orang-orang bisa lewat. Akhirnya dia lempar dengan, setelah berdoa, ya, dia lempar binatang itu dan subhanallah mati. Ya, sehingga menjadi terkenal anak ini, hadirin sekalian, ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang yang buta sekalipun. Akhirnya dia datang ke rahib dan menceritakan kejadian itu. Rahib mengatakan, wahai hulam, wahai anakku, kamu telah diberikan oleh Allah ilmu yang lebih dalam daripada aku, bahkan lebih nyata, sampai doamu dikabulkan. Nanti kamu akan diuji, pasti diuji. Dan kalau kamu diuji, jangan beritahu aku, jangan sebut namaku. Nah, itulah hadirin sekalian, sehingga dia terkenal
Ada pembantu raja, penasihat raja, waktu itu sakit matanya dan buta. Dia mendengar ada ghulam ini yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Akhirnya dia kumpulkan uang, emas banyak, datang ke ghulam ini. Wahai ghulam, saya ini sakit mata kemudian buta. Ini uang emas ini untuk kamu, jika engkau bisa menyembuhkan mataku, aku bisa melihat lagi. Katanya ghulam ini, hadirin sekalian, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Tuhanku Allah, Tuhanmu juga. Wahai penasihat raja, kalau kamu beriman kepada Allah, aku doakan, mari kita berdoa. Maka dia beriman kepada Allah. Akhirnya didoakan sama si ghulam dan sembuh, dikabulkan doanya dan sembuh, sehingga penasihat raja ini bisa kembali lagi bekerja. Hadirin sekalian, bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau Nabi Isa itu diusap matanya kemudian sembuh orang itu. Ya, kalau ini dia melalui doa. Melalui apa? Doa. Ini menunjukkan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian raja heran. Loh, kok kamu sembuh? Bisa melihat lagi. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkanku wahai baginda raja adalah Rabbku, Tuhanku, dan Rabbmu juga, Tuhanmu juga, yaitu Allah. Berarti kau selama ini menyembah aku selain aku? Ada Tuhan lain selain aku? Karena raja ini zalim, hadirin sekalian, menyuruh orang, rakyatnya untuk menyembah dia dan menyembah berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh untuk kembali ke agama nenek moyang ini. Penasihat raja, tapi tidak mau, disiksa sampai mengucapkan nama ghulam tadi, anak ini yang mengajarkan. Dipanggil ghulam ini, ya, disuruh untuk murtad kembali ke agama semula, dia tidak mau. Akhirnya dipukuli, disiksa sampai menyebutkan apa? Nama si rahib ini. Ya, dipanggil si rahib, ya, disuruh untuk kembali ke agama syirik, tetap dia tidak mau. Akhirnya dia dipukuli, bahkan digergaji kepalanya, otaknya hancur dan mati. Begitu juga kemudian penasihat raja disuruh kembali ke agamanya semula, yaitu kesyirikan, tidak mau. Disiksa sampai dipecah kepalanya, otaknya hancur dan mati. Giliran ghulam ini, anak muda ini, ya, anak muda ini disuruh kembali, tapi dia tidak mau. Akhirnya raja agak segan ini, karena anak muda ini doanya dikabulkan. Akhirnya dia menyuruh prajuritnya, hadirin sekalian, untuk membawa anak ini ke gunung. Ya, kalau sudah sampai atas gunung, katakan kepada ghulam ini, kembali ke agama semula nenek moyang. Kalau tidak mau dia, turunkan, lemparkan dari bukit sampai mati. Dibawain ghulam ini. Ketika sampai gunung, ghulam ini berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang zalim ini. Tiba-tiba gunung ini bergetar, hadirin sekalian, tentara-tentara itu gelundung dan mati semuanya. Kecuali ghulam ini yang selamat. Balik ke raja. Raja kaget. Loh, mana tentara-tentaraku? Semuanya mati, katanya. Aku yang selamat. Ditangkap lagi ini ghulam ini, nyuruh tentara-tentara yang lain. Raja mengatakan, wahai para prajurit, bawa ghulam ini, anak ini, ya, ke laut. Naik kapal ke tengah laut, sampai tengah laut tawari, suruh kembali ke agama nenek moyang. Kalau tidak, cegurkan di laut itu, tenggelamkan sampai mati. Dibawalah ghulam ini, oleh para prajurit pasukan, ya, untuk dibunuh. Ya, tetapi ghulam ini kemudian berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang zalim ini. Maka subhanallah, kapal itu terbalik dan prajurit mati semuanya. Yang selamat tinggal siapa? Ghulam. Ghulam balik lagi ke kerajaan dan kaget itu raja, mana prajuritku? Mereka semuanya mati. Wahai baginda raja, kamu tidak bisa mematikan aku, tidak bisa membunuh aku. Maukah aku tunjukkan bagaimana cara membunuh aku? Iya, gimana caranya? Ya, karena raja ini merasa kalah. Ya, dia ingin menghabisi ghulam ini. Akhirnya ghulam ini mengatakan, wahai baginda raja, kumpulkan seluruh rakyatmu,
semuanya keluar dalam satu lapan. Kemudian salib aku, ya salib aku, kemudian ambil anak panah dari busurku ini dan panahkan pas ke jantungku. Tapi sebelum kamu mana aku ucapkan Bismillah Rabbul Ghulam, dengan nama Allah, Rabbnya siapa? Ghulam. Oh berarti khalas, mudah, sahal. Dikumpulkan seluruh rakyatnya, hadirin sekalian, kemudian disalib Ghulam ini, kemudian diambil anak panah dan dipanah pas mengenai jantung. Sebelum mana raja ini mengucapkan Bismillah Rabbul Ghulam, dengan nama Allah, Tuhannya siapa? Ghulam. Mati Ghulam ini. Prajurit mengatakan, wahai baginda raja, lihat apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, justru yang selama ini kamu takutkan. Rakyat semuanya beriman kepada Rabbul Ghulam, yaitu siapa? Allah. Kaget raja, bahlul raja ini, hadirin sekalian. Ya, lihat ini Ghulam, dia mati dengan mudah sekali, enggak ada masalah. Dia termasuk korban keyakinan, enggak ada masalah, mudah dia mati itu. Ya, tapi dia dapat pahala besar, jasa besar. Ahlul balad, semua rakyat beriman kepada siapa? Allah. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perbuatan Ghulam ini justru baik. Dia bukan bunuh diri, dia ditangkap. Ya, dia mengorbankan dirinya. Ya, korban keyakinan karena dia meyakini yang benar, sehingga masyarakat semuanya menyembah apa? Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah termasuk min afdhalil jihad. Sebaik-baik apa? Jihad. Kalimatul haqqi 'inda sultanin ja'ir. Mengucapkan kalimat yang hak, tetap komitmen konsisten, ya, menasihati raja agar beriman kepada Allah walaupun resikonya dia harus apa? Dieksekusi mati. Ya. Maka ngamuk si raja ini, hadirin sekalian, suruh bikin parit prajuritnya ini, parit, kemudian dilempar ke parit itu kayu-kayu bakar dan dinyalakan api. Semua rakyatnya ditaruh di pinggir parit itu dengan api yang menyala-nyala. Ya, diberikan ancaman, jika kalian semuanya kembali kepada agama nenek moyang, menyembahku, menyembah berhala, selamat kalian. Tapi jika tidak, kalian harus dibakar hidup-hidup sampai mati. Tapi tetap rakyatnya, hadirin sekalian, memilih apa? Allah. Sebagaimana tukang-tukang sihirnya Fir'aun memilih siapa? Allah. Padahal Fir'aun mengancam, kalian beriman sebelum aku izinkan. Apakah butuh izin orang beriman? Hadirin sekalian, aku akan mutilasi kalian, aku akan potong tangan-tangan dan kaki kalian secara bersilang, aku akan salib kalian. Tetap pada pendiriannya. Ya, mereka ingin diampuni oleh Allah walaupun konsekuensinya harus mati. Pagi masih tukang sihir yang kafir, sorenya menjadi orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang baik, penghuni surga. Hadirin sekalian, inilah kehendak Allah. Kalau Allah sudah membalikkan hati seseorang, ya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yahdillahu may yasha wa yudillu may yasha. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Rabb yang Maha membalikkan hati, kuatkan hatiku dalam agamamu. Jangan sampai murtad, jangan sampai jual agama gara-gara uang. Hadirin sekalian, disuruh jual agamanya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pada umatnya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Segeralah kalian beramal, banyak beribadah, laksanakan apa? Kewajiban. Ya, sebelum datang fitnah-fitnah, ya, di akhir zaman seperti sekarang ini, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Orang terfitnah tidak sadar karena lemah imannya, lemah akidahnya. Hadirin sekalian, akhirnya menjual agamanya dengan dunia yang apa? Sedikit. Ya, bayangkan satu rakyat beriman kepada Allah,
gara-gara siapa? Hulam. Tidak ada masalah, kematian mudah sekali. Semua orang pasti mengalami kematian dengan mudah. Hadirin sekalian, ya, lambat maupun cepat, semuanya akan mati. Cuma beda matinya orang yang mengorbankan keyakinannya dengan apa? Benar. Para mujahidin, para sahabat seperti Bilal bin Rabah diseret, disiksa, dipukuli, ya, ditaruh di padang pasir. Khabbab bin Ard ditaruh punggungnya besi panas, kesakitan dia. Ya, keluarga Yasir dibantai. Mereka korban-korban keyakinan, dan ribuan para mujahidin yang berjihad, mereka meninggal dunia, bahkan mungkin jutaan sampai sekarang ini. Korban-korban keyakinan, tapi keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang sesat. Hadirin sekalian, ya, setiap kita harus punya keyakinan. Ya, orang yang tadi itu yang batil saja kokoh dengan keyakinannya, hidup partai komunis, hidup demokrasi, hidup ini. Tapi kita mengatakan hidup Allah, hidup agama Islam, ya, siap mati. Nah, itu seorang mukmin. Hadirin sekalian, ya, para sahabat diusir. Asiyah binti Muzahim dieksekusi oleh Fir'aun, oleh suaminya sendiri. Ya, sebelum dieksekusi dia berdoa, Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Rabb, bangunkan aku rumah di surga, jauhkan aku dari orang-orang zalim seperti Fir'aun ini dan kerucu-kerucunya ini. Ya, dia eksekusi, mati, selesai, cepat mati. Tapi dia mendapatkan apa? Surga, istana di surga, dan dinobatkan sebagai min afdal nisa'i ahli jannah, sebaik-baik wanita penghuni apa? Surga. Ya, yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid, Fatimah, Asiyah binti Muzahim, dan bundanya Nabi Isa, Maryam binti Imran. Mereka berjuang, memperjuangkan agama Allah, mengorbankan segalanya, rela dimaki-maki, dituduh tukang zina dan sebagainya, ya, tapi tetap iman kuat. Hadirin sekalian, harus kita mempunyai iman kuat. Dituduh radikal, dituduh Wahabi, lemes langsung. belum diperangi nih, baru tuduh langsung wis down, langsung wis tidak mau ke masjid, tidak mau ke masjid, takut. Ya, mana iman? Hadirin sekalian, lihat orang-orang sebelum kita dibantai, digergaji kepalanya jadi dua, tetap imannya kuat. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel yang kemudian diancam mau dibunuh. Hadirin sekalian, maka Allah perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel seluruhnya untuk keluar dari negeri Mesir. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكَ وَلَا تَخْشَى. Dalam surah Toha ayat 77, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul, dan tidak usah takut tenggelam. Ya, ini janji Allah kepada Nabi Musa. Hadirin sekalian, jadi di sini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk keluar, melarikan diri bersama kaumnya Bani Israel menjauhi negeri Mesir, ya, dengan berjalan menuju Laut Merah. Bayangkan, Laut Merah. Ternyata hadirin sekalian, informasi ini bocor. Ya, Raja Fir'aun mendengarkan hal ini, maka Fir'aun pun murka dan mengumpulkan seluruh pasukan tanpa terkecuali. Semuanya pasukan dikeluarkan. Bayangkan, Bani Israel walaupun jumlahnya banyak tidak ada artinya dengan pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun ratusan ribu. Hadirin sekalian, ya, maka Allah berfirman, فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya di kota-kota. Kemudian Fir'aun berkata, inna ha'ula'i lasyirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Dikatakan di sini sesungguhnya mereka Bani Israel
benar-benar golongan yang sedikit, qalil, tidak ada artinya dibandingkan orang Qibti, orang Mesir asli. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Sesungguhnya kita semua tanpa kecuali ya harus selalu waspada. Lihat di sini hadirin sekalian, menunjukkan ayat ini surah Asy-Syu'ara ayat 54 56, Firaun mengerahkan seluruh bala tentaranya tanpa terkecuali. Ya, walaupun Bani Israel lemah secara fisik, apalagi kebanyakan mereka juga sudah tua, ya, mereka sangat diremehkan oleh Firaun. Kemudian Allah berfirman, fa akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Kemudian kami keluarkan mereka Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah kami anugerahkan semuanya itu nanti kepada Bani Israel. Di sini lihat hadirin sekalian makar Allah Subhanahu wa taala. Justru Fir'aun yang keluar, tentaranya yang keluar, meninggalkan istana-istananya, meninggalkan harta bendanya, ya, menuju mana? Menuju laut, mengejar siapa? Fir'aun dan Bani Israel. Ya, nah itu yang terjadi. Ini makar Allah Subhanahu wa taala. Justru nanti kerajaan akan dimiliki oleh Bani Israel, yaitu pada zaman sahabat Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian hadirin sekalian, tentunya Bani Israel lambat, ada yang tua-tua sehingga mereka ketakutan. Ya, ketakutan, bahkan mereka banyak komplain sama Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa dengan keyakinan yang kuat mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tidak, sekali-kali mereka tidak akan menyusul kita. Sesungguhnya Tuhanku menyertaiku dan Dia akan berikan petunjuk kepadaku. Al-yaqinu billah. Lihat, kalau kita yakin kepada Allah, hadirin sekalian, Allah menolong kita. Hidup ini harus ada keyakinan. Ya, yakin dengan Islam pasti menang. Ya, jangan kita lemas. Ya, walaupun musuh begitu kuat, senjatanya canggih, ya, kita harus yakin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap akan tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan agama Islam. Umat Islam di mana-mana hadirin sekalian banyak, ya, mereka tidak akan mengalahkan umat Islam secara keseluruhan. Dan terakhir kemenangan milik umat Islam. Bumi ini terakhir akan dipegang oleh umat Islam. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, Allah akan sempurnakan agama ini walaupun orang kafir tidak suka tentang masalah ini. Nah, itulah hadirin sekalian di mana mereka melarikan diri, ya, sampai ke lautan. Subhanallah, laut itu hadirin sekalian hanya dengan satu pukulan saja dengan tongkatnya Nabi Musa terbelah. Tidak hanya terbelah satu begini, tapi 12, bayangkan. Sebagaimana suku-suku Bani Israel 12. Ya, besar-besar, bayangkan. Laut yang besar itu terbelah menjadi apa? 2. Dan setiap kiri-kiri ada temboknya. Tembok terbuat dari air juga ini. Bisa dibayangkan, tidak masuk akal kalau kita pikir dengan akal. Ya, ini mukjizat Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Dan juga air ini ada lubang-lubangnya, sehingga mereka bisa melihat satu sama lain. Ya, mana yang selamat keluargaku, mungkin ada yang ketinggalan begitu, sehingga mereka bisa memastikan keluarganya aman. Bisa melihat itu. Kayak ada lubang-lubangnya begitu. Diceritakan sama ahli tafsir. 12. Ya, seperti tembok besar kiri kanan, ada lubang-lubangnya. Dan bawahnya ya bisa kering. Kering, tidak berair dan tidak licin. Bayangkan. Masuk akal air. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman kepada Allah. Makanya agama Islam ini tidak hanya dipikirkan dengan akal. Kalau hanya dengan akal, tidak masuk akal ini. Hadirin sekalian, tidak masuk akal. Apakah ditolak? La, haram. Ya, bisa kufur kita kalau menolak mukjizat Nabi. Hadirin sekalian, kalau mungkin ya basah bisa bisa licin, jatuh. Ini sama sekali kering dan tidak jatuh. Hatta orang tua bisa jalan. Bayangkan, luar biasa ini. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam
yang membuat Rasulullah terkagum-kagum, hadirin sekalian. Melihat seperti itu, Fir'aun sudah sampai di pinggir lautan, tapi Nabi Musa dan Bani Israel sudah hampir sampai di sebelah sana sudah. Tetap dia melihat mukjizat yang luar biasa ini, tetap ingin melanjutkan untuk menangkap dan membantai Bani Israel. Bayangkan, dia tahu ini mukjizat, ya, tapi tidak membuat dia sadar, takut, beriman. Tetap dia mengatakan kita akan habisi, ya. Kita harus yakin Fir'aun tetap Tuhan. Dia mengatakan begitu. Lihat di sini, kalau orang sudah tutup hatinya, melihat pemandangan yang luar biasa, ya, tidak takut kepada Allah. Semua pasukan, semuanya tidak yang tersisa, masuk ke lautan itu, mengejar. Hadirin sekalian. Tetapi Allah punya kehendak lain. Ketika sudah suruhnya Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai di daratan, ya, sana, kemudian Allah tutup lagi lautan itu, tenggelam semuanya, mati. Hadirin sekalian, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai diceritakan di sini dalam surah Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala Fir'aun telah hampir tenggelam, ia pun berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel selama ini, yaitu Allah, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri muslim. Banyak orang tidak paham, mengatakan bahwa dari ayat ini katanya Fir'aun masuk surga. Bayangkan, orang liberal mengatakan Fir'aun masuk apa? Surga. Karena dia sebelum mati dia mengucapkan apa? La ilaha amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tapi mereka tidak membaca ayat selanjutnya. Allah SWT mengatakan, al-an, sekarang ya Fir'aun, kamu bertaubat, al-an waqad asaita qabl, padahal dulu sebelumnya ini engkau berbuat kufur, berbuat maksiat, wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, sekarang enggak diterima, hadirin sekalian. Jadi Fir'aun mati dalam keadaan kafir, taubatnya sebelum mati tidak diterima oleh Allah karena rohnya sudah sampai di tenggorokan. Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu masih menerima taubat seseorang hamba sebelum rohnya di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan tidak bisa. Ya, tidak bisa, hadirin sekalian. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, wa anna minal muslimin, tidak diterima oleh Allah. Bahkan Nabi pernah diberitahu oleh malaikat Jibril, lamma aghraqallahu Fir'aun, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, amantu, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selama ini kecuali ilah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahr fa'adussuhu fi makhafata an turikuhul rahmah. Ya Muhammad, seandainya engkau melihatku ketika sedang mengambil tanah dari lautan, lalu aku sumpal mulutnya Fir'aun ini, ya, aku takut dia mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah kalau ngasih luas, hadirin sekalian. Dan Jibril lebih tahu tentang Allah daripada kita. Dia takut dapat rahmat Allah. Ada zalim kafir, ya da'i ilah, dia mengaku sebagai Tuhan. Langsung dieksekusi sama malaikat Jibril, dimasukkan apa? Ke mulutnya tanah laut itu. Sudah Jibril turun dari atas. Hadirin sekalian, dilihat oleh sebagian Bani Israel, termasuk siapa? Samiri. Termasuk Samiri. Makanya Samiri mengambil bekas-bekas tanah itu yang diinjak oleh malaikat Jibril. Kemudian emas-emas itu dilebur, dijadikan apa? Ejel. Ejel itu anak sapi. Anak sapi ini kemudian bisa bersuara. Suara nggak jelas, mungkin begitu. Karena angin di perutnya langsung masuk ke mulutnya. Ya, dilihat oleh Samiri. Min athari Rasul. Rasul di sini maksudnya Jibril, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Tidak masuk surga Fir'aun.
Bahkan Fir'aun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya hingga hari kiamat, dan hari kiamat langsung masuk neraka jahanam. Akan tapi jenazahnya diselamatkan sama Allah, tidak hancur. Ya, jadi setelah berapa tahun Bani Israel tidak tahu kalau Fir'aun itu sudah mati. Dia khawatir kalau dia muncul lagi. Makanya Allah teruskan di sini, fal yauma nunajjika bi badanik. Pada hari ini aku selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya nanti menjadi pelajaran bagi orang-orang belakangan. Lihat nih orang yang zalim kayak gini, mayit, ya, jadi mumi, ya, tiba-tiba muncul jenazahnya ke permukaan laut. Akhirnya Bani Israel tahu bahwa Fir'aun apa? Mati. Hadirin sekalian. Tapi diselamatkan jenazahnya, dimumikan sama orang-orang Mesir. Ada yang mengatakan sampai sekarang ini dimumikan, bayangkan, agar tahu ini loh orang yang sombong ngaku Tuhan, miskin, mayit kayak gini. Ya. Peringatan jangan sampai kita ini sombong, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi pada kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Ya, kemudian hadirin sekalian, selesai sudah Fir'aun, tidak tersisa sama sekali. Semua orang yang terlibat kezaliman sama Nabi Musa dan Bani Israel semuanya mati di lautan, semuanya mati, tidak yang tertinggal. Ya. Kemudian selamatlah Bani Israel. Cuma sayang hadirin sekalian, mereka ini sudah diselamatkan, tetapi mereka berbuat masalah, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah sampai di daratan mau berjalan, mereka melihat Bani Israel ini orang-orang yang menyembah berhala, menyembah pohon. Di pohon itu ditaruh pedang, tombak, ngalap berkah di situ. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Nabi Musa kaget. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barusan kalian diselamatkan oleh Allah dari laut, ratusan tahun disiksa sama Fir'aun, kemudian kalian milih kekafiran lagi. Ya, bahkan mereka enggak tahu sadar apa tidak, mereka dengan sekali mengatakan begitu, bahkan minta Tuhan selain Allah. Bayangkan hadirin sekalian, kata para ulama menjelaskan, hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa Bani Israel karena sudah efek penindasan dan efek budaya Mesir, mereka akhirnya tertanam dalam jiwa mereka. Misalnya kita di sini di Indonesia ini, berapa banyak di antara umat Islam masih mengamalkan budaya-budaya Hindu, budaya-budaya Hindu yang tidak ada dasarnya dari Islam sama sekali, diamalkan. Karena Hindu Buddha ini menguasai Indonesia ini ratusan tahun, animisme, dinamisme, sehingga orang yang tidak belajar agama ini sampai sekarang masih asik dengan budaya Hindu. Buktinya apa? Orang Hindu, hadirin sekalian, pernah menulis buku. Bukunya ini ada, judulnya Adat Istiadat Hindu yang masih berlaku dalam tradisi umat Islam. Bayangkan, ya, orang Hindu loh ini meyakini bahwa ada sebagian umat Islam masih mengamalkan tradisi ajaran Hindu. Disebutkan sama penulis di sini. Bayangkan, seperti Bani Israel. Ya, apa kata Musa? Kalian ini bodoh kalian ini. Ya, diabadikan di sini dalam surah Al-A'raf ayat 138 140. Wa jawazna bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliyah qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh sekali. Setelah kami selamatkan mereka Bani Israel dari laut, kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang menyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa, buatkan kami ini kayak pohon gini yang ada senjatanya sebagai Tuhan, sebagaimana mereka melaksanakan seperti itu. Ya, tabarruk, ngalap berkah. Nabi Musa geleng-geleng kepala. Innakum qaumun tajhalun. Kalian orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalam.
Nah, di sini hadirin sekalian, Nabi Musa akan menjalani ujian besar bersama kaumnya sendiri. Diganyang habis-habisan Nabi Musa alaihissalam sama kaumnya sendiri, Bani Israel. Bayangkan, suka berdebat masalah Taurat, ya, tidak mau menjalankan kitab sucinya. Itu apa namanya, Bani Israel. Sampai sekarang ini dirubah-rubah kitab suci ini, hadirin sekalian, sampai sekarang dirubah-rubah, ya. Bahkan mereka membuat kitab sendiri namanya Talmud, pengganti daripada kitab apa? Taurat. Isinya ayat-ayat setan, isinya ayat-ayat apa? Setan, ya. Luar biasa di sini. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan, diajak bicara. Tapi Nabi Musa tidak melihat. Allah Subhanahu, diajak bicara. Kata Nabi, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Allah dilihat nanti dia mana? Di surga, di akhirat. Ya. Maka Nabi Musa berjanji akan bertemu dengan Allah 30 hari. Makanya dia berpuasa. Ya, berpuasa, tetapi belum 30 hari dia berbuka, dia makan daun-daun, khawatir dia merasa baunya tidak sedap. Ditegur sama Allah, kenapa kamu berbuka sebelum 30 hari? Aku malu ya Allah, bau apa namanya, mulutku ini. Allah menjelaskan, tidakkah kamu tahu bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi misk? Inna famu sa'im atyabu indallahi min misk. Ya, maka disuruh tambah lagi 10 hari sehingga 40 yaum. Ya, baru kemudian hadirin sekalian dia pergi menuju Bukit Tursinah. Ya, tapi sebelumnya menasihati saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel. Dia pesan khusus kepada Harun, ini Bani Israel bahaya ini, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dia ngomong sama Harun dan Harun menyanggupi. Harun merasa tidak merasa maksudnya diguruilah. Harun biasa saja, ya, tidak iri hati. Nabi Musa mengatakan jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang rusak lagi, karena bahaya Bani Israel ini, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kisahnya di Bukit Tursinah, di mana Nabi Musa alaihissalam menerima suhuf Taurah dan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak melihat Allah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu kamu di langit yang ketujuh, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Tuhanmu?" Maka Rasul mengatakan, "Nurun anna arahu." Aku hanya melihat cahaya. Wa hijab baina Allah wa baina ibadihi nur. Ya, jadi ada batas antara hamba dengan Allah, yaitu apa? Cahaya. Ya, bahkan jika Allah melihat langsung ke dunia, hancur dunia ini, hadirin sekalian. Makanya ada cahaya. Ya. Dan itulah pendapat ahlu sunnah wal jamaah dengan dasar-dasar yang kuat. Walaupun ada sebagian kelompok sufia bahwa Nabi bertemu dengan Allah, ya, ini tidak berdasar, justru dasar-dasar yang kuat, riwayat yang kuat, riwayat Muslim dan yang lainnya, bahwa Nabi tidak melihat Allah. Tapi nanti semuanya umat orang-orang yang beriman melihat Allah di mana? Di surga, di jannah. Dan ini puncak daripada kenikmatan penghuni surga, melihat Tuhannya yang selama ini dia sembah. Ya, luar biasa. Ini tambahan nikmat yang luar biasa. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Silahkan. Ngantuk ya? Kita yang cerita, yang dengar ngantuk. Taib, hal hunaka soal? Ada yang mau bertanya?
apa yang kita ceritakan ini hadirin sekalian? Iya, silakan. Ada perbedaan kami mengucapkan ucapan iman kepada Tuhannya Bani Israil. Itu sebenarnya bukan itu yang maksudnya. Ada yang berpendapat Fir'aun itu salah, nggak boleh ngomong itu. Harusnya bilang saya beriman kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa. Itu ketujuannya ke sana. Iya, ada perbedaan itu. Bukan perbedaan, memang Fir'aun mengucapkan itu. Diabadikan oleh Allah dalam apa? Al-Quran. Terserah para ulama menafsirkan, ya kan? Cuma Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Tuhan yang selama ini diimani oleh Bani Israel. Maksudnya siapa? Allah tentunya. Maksudnya Allah. Ya, dan tidak hanya itu, Fir'aun sudah tahu Allah itu, tahu dia. Makanya Nabi Musa pernah mengatakan, laqad alimta, kamu sudah tahu ya Fir'aun, ini semua mukjizat turun ini semuanya adalah dari Rabbus samawati wal ard, dari Allah. Jelas kamu sudah tahu. Jadi Fir'aun bukan nggak tahu, dia tahu, cuma mengingkari jiwanya sendiri. Dia ditenggelamkan di lautan karena dia pernah mengklaim bahwa ini sungai-sungai laut di Mesir ini di bawah kakiku, aku yang berkuasa. Akhirnya dia diazab di air karena dia sombong, seakan-akan sungai apa semua diyakini miliknya Fir'aun. Ya, paham ya? Jadi tidak perlu diperdebatkan karena Fir'aun sudah tahu Allah SWT. Artinya dia mengatakan, aku beriman bahwa Tuhan Bani Israil Allah itu adalah yang berat disembah. Maksudnya begitu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya, muslim kan artinya al-islamu lillah. Dia tahu itu. Ya, tapi enggak diterima sama Allah SWT. Walaupun dia mengatakan amantu billah, belum tentu diterima. Bukan itu yang masalahnya dia, bukan masalah ucapannya itu. Hatta dia mengucapkan Allah misalnya, asyhadu an la ilaha illallah misalnya, enggak diterima sama Allah karena terlambat. Walaupun dia mengucapkan misalnya Allah, kan begitu ya, kan yang perselisihan itu. Ada yang mengatakan seandainya dia langsung mengucapkan Allah mungkin kasih hidayah lah, belum tentu, tidak bisa karena sudah apa? Terlambat tadi itu, roh sudah di kerongkongan, dari terima sama Allah. Nabi mengatakan begitu, paham ya? Jadi terbantahkan orang yang mempermasalahkan ini. Fir'aun tahu Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia misalnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, la yuqbal. Karena kita mendapatkan keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya taubat di saat dia sudah sampai kerongkongan merdud ghairu makbul, tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi? Taib, karena masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.